Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa syarrif 'azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man ittaba'al huda. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-ayah ila al-akhir. Shadaqallahul azim. Hadirin yang mulia, mari kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berkumpul, kembali kita bersimpuh, bermuajahah di tempat yang mulia ini untuk sama-sama kita melaksanakan dan mengikuti khutbah serta salat Jumat pada siang hari ini. Kita berharap semoga rangkaian ibadah yang kita lakukan senantiasa dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Selepas Jumatan ini, mudah-mudahan seluruh dosa yang kita lakukan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri, mengajak jamaah sekalian, mari sama-sama kita tingkatkan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Bergegaslah kita beribadah. Jangan perturutkan setan. Bergegaslah kita ibadah, jangan perturutkan setan. Iblis, setan laknatullah, karena sombongnya dia diusir dari surga. Keluar dari surga, dia siap menggoda kita. Dia siap keluar dari surga, siap menggoda kita. Kalau bahasa Qur'annya, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, fa'anzirni, tunda kematianku, berilah aku umur panjang, ila yaumi yub'atsun, sampai nanti dibangkitkan manusia, makhluk-makhluk yang ada di dunia ini atau hari kiamat.
Dua, fa bi'azzatika la ughawiyannahum ajma'in. Demi kemuliaan-Mu ya Allah, izinkan aku la ughawiyannahum, pakai lam harfu taukid, pasti benar, aku akan menggoda manusia, memperdayai manusia ajma'in, seluruhnya. Itu keinginan iblis, hadirin. Kemauannya iblis, dua-duanya Allah kabulkan. Minta umur panjang dan pula menggoda kita sampai hari kiamat. Hadirin, maka Umar bin Khattab, beliau menyatakan anil asma'i syayatin, tentang nama-nama dalam Al-Quran itu ada 10 nama. Nama setan, nama-nama iblis laknatullah, nama syaitan laknatullah ada 10 kata beliau. Ada yang namanya Dasim, ada yang namanya Awar, Mansud, Zalabur, Zalitun, Nabir. Seluruhnya yang tadi saya sebutkan, tiap perkara kita hadirin digoda oleh satu setan, digoda oleh satu nama setan. Misalnya di rumah tangga kita itu ada setan yang namanya Dasim. Setan yang namanya Dasim persis depan pintu kita. Di ruang tamu kita, Rasul ngajarkan kita, kalau masuk rumah, ada orang atau tidak ada orang, sunnah beri salam. Kemudian salam kedua, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ketika kita ucapkan demikian, itu setan yang namanya Dasim kabur. Kemana kaburnya? Tidak keluar rumah, masih di sekitar rumah. Hingga pertama dia di dalam kamar kita, di kamar kita, hinggap di kamar kita. Maka Rasul suruh kalau kita untuk tidur, menempati tempat tidur, maka sebut asma Allah. Allah, Allah. Orang dulu pakai sapu kecil, pakai alat. Kalau kita apa aja sebut asma Allah, itu Dasim kabur. Kalau tidak, dibantal dia, disepray dia, di kasur dia, maka kita pasti kena godaannya dia. Ada setan lagi yang namanya Zalitun, itu menggodanya di pasar. Orang kalau di pasar rasanya betah benar, apalagi orang perempuan. Rasul mengajarkan kita, kalau masuk pasar, dengan kaki kanan ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdi hayyun daimun wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maknanya itu kita tauhidkan Allah di pasar. Kenapa? Karena di pasar itu sabda Rasul, ahlus sub asul maksiat.
ahlus suq, ahlul maksiat. Ahli pasar, ahli maksiat. Yang terjadi transaksi bohong, yang terjadi transaksi menipu, mengurangi timbangan. Di mana? Di pasar. Betah di pasar dengan macam-macam hiburan dibuatnya di sana sini hingga orang berbetah-betah di pasar. Hadirin, yang tergoda dalam hal itu setannya zalitun dan seterusnya. Yang saya mau katakan, tiap perkara kerjaan kita satu, hadirin. Tapi untuk ibadah tidak satu, tiga. Untuk ibadah tidak satu, tiga. Kalau perkara-perkara yang lain satu apapun. Tapi lempengan ibadah enggak satu, tiga. Kenapa? Karena iblis berharap kita jangan ibadah. Jangan pernah ibadah kepada Allah. Itu harapan iblis. Maka tugasnya dari Raja Iblis untuk orang jangan pernah ibadah kepada Allah tiga. Satu, ada yang namanya khanzab. Setan namanya khanzab. Apa tugasnya? Alladzi yuwaswisu lis-shalah. Kalau kita sholat jadi was-was. Hati kita enggak mantap. Hati kita tidak khusyuk. Hati kita kemana-mana. Terkadang lupa rokaatnya. Zuhur baru 3, kita beranggapan 4. Udah 4, kita beranggapan baru 3. Dan seterusnya. Itu kerjaannya namanya khanzab. Imam sudah dihafalkan ayatnya, lupa itu ayatnya. Dan seterusnya, hadirin. Kedua, agar kita enggak ibadah, setan lagi namanya walhan. Kalau walhan, wastashkik fit taharah wal wudu. Itu kalau kita udah toharoh, kita udah wudu, toharoh kita mudah untuk ke belakang. Fi batnihi, perut kita. Semula kita enggak ke belakang. Semula kita tidak ingin ke belakang. Tapi udah wudu, itu kita ingin ke belakang. Perut kita rasanya enggak enak. Ada keterangan itu yang setan namanya walhan, adanya di dubur kita. Nempel di dubur kita. Semula enggak ingin ke belakang, nempel dia di dubur kita. Ulama menganjurkan, kalau kita terasa ingin ke belakang, kalau itu walhan setan laknatullah takut dengan air wudu. Takut dia dengan air wudu, keluarkan. Maka ketika kita akan keluarkan, dia kabur, hilang. Kita enggak batal. Kalau itu benar penyakit, kalau itu angin, maka kita batal. Wudu kembali, banyak air. Ada lagi kaul ulama, kecuali kalau kita sholatnya waktunya sudah mepet, itu boleh ditahan. Maghrib udah ke maghriban kalau bahasa saya. Apa maknanya? Maghrib
sudah jam 6:30 lewat. Kita baru sholat maghrib. Asar sudah jam 5:30. Sudah mendekati maghrib. Dan seterusnya. Maka kita kalau terasa ingin ke belakang, itu bahkan sunnah ditahan. Kenapa? Kalau itu kita tidak tahan, nanti jadi namanya jatuh waktu haram dalam sholat. Haram dalam sholat. Sudah masuk waktu, kita belum selesai sholatnya. Karena bulak-balik, wudu lagi. Hadirin, kalau waktunya picik, sunnah ditahan. Kalau dia masih ada waktu, maka sunnah ditahan. Maka sunnah kita keluarkan. Maka Rasul menganjurkan supaya itu walhan tidak menggoda kita, perbaiki wudu kita, asbagul wudu, perbaiki wudu kita, perbagus wudu kita. Kalau wudu jangan terburu-buru. Batasan muka di mana kita usap, batasan tangan mana kita usap, kepala kita, kuping kita, kaki kita seluruhnya benar. Selesai, jangan lupa doa untuk doa wudu. Selesai. Kata ulama, kalau rapi wudu kita, maka walhan, setan yang namanya walhan tidak mampu menggoda kita. Ketiga, ada yang namanya wasnan. Wasnan itu godanya fi ainin nas, di mata kita. Wa yatruku bis shalah, agar kita meninggalkan salat. Itu mata kita. Kalau subuh susah bangunnya, hadirin. Susah bangunnya. Itu godaannya namanya wasnan. Syaitannya namanya wasnan. Dari malam mungkin kita nggak bisa tidur, tapi masuk subuh atau kita mau qiyamul lail, terasa ngantuk luar biasa. Kata Umar Khattab, kalau kita nggak bangun, kalau kita tidak bangun, maka kita diikat, tubuh kita diikat dengan 12 tali. Dengan 12 tali oleh syaitan, agar jangan kita ibadah subuh. Begitu. Satu tali aja kita nggak mampu, hadirin. 12 tali. Agar kita jangan pernah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu godaannya wasnan. Wa yatrukul ibadah, dan tinggalkan ibadah. Kalau nonton TV, hadirin, nonton TV itu berjam-jam kita mampu. Berjam-jam kita mampu. Tapi kalau kita baca Quran satu ain terasa ngantuk. 2 ain luar biasa ngantuknya. Tapi kalau kita nonton TV berjam-jam kita kuat. Kalau demikian bisa diperdayai oleh setan yang namanya wasnan. Buya Hamka mengajarkan kepada kita dalam kitab Tafsir Al-Azhar. Buya kata dia, jangan sampai wasnan menggoda saya. Buya Hamka kalau baca Quran pakai jas, hadirin. Pakai jas. Pakai baju terbaik. Pakai dasi. Pakai peci. Apa tujuannya? Ketika dia ngantuk baca Quran, dia pegang dasinya. Sayang, buka dasi. Baca lagi. Ketika dia ngantuk, dia pegang jasnya. Sayang, buka jas. Selesai. Minimal Buya kalau baca 1 juz. Minimal 1 juz. Bisa 2-3 juz. Kenapa?
Itu wasnan, jangan kita ibadah. Jangan pernah baca Quran, itu maunya dia. Inna syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh kita yang amat nyata. Kalau dia musuh hadirin, lawan. Jadi kalau kita baca Quran ngantuk, setan, lawan. Kita subuh nggak bangun, tandanya setan, lawan. Kalau kita berhasil, maka kita menanglah daripada tipu daya setan. Karena setan mengajak kita tidak ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah pelihara ibadah kita. Allah berikan ma'unah kepada kita hingga kita penuh ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan sudah kita ibadati diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum kita ibadati ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa fil Qur'anil azim bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafara wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar wa tawadar wa nami khabar min yawmina hadha ila yawmil mahsyar. Amma ba'du hannas ittaqullaha fima amar wa antahu anhu hazar wa'lamu anna Allah ta'ala أمركم بأمر فيه بنفسه وثنى بملائكة بقدسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الرحمة. اللهم صل على سيدنا محمد شفيع الأمة خصوصا على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة والتابعين وأن تمني رحمتك أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على يزدكم واسألوا من فضلكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.